Selamat siang buat kita semua. Iya. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, saya absen dulu ya. Alfian Kairi, Ali Probiansyah, Anwar Ramadi, Azril, Adeta, Bayu, Dana Prasetyo, Dias Pratama, Fahri Fauzan, Meneta, Bandar Ruanda, Beta, ketua kelas ya. Ya. Ambil. Farhan Widana, Widanda, ya. Ferlan Rizky, Fikri ada, Habib, Irsyad, Muhammad Al-Fatur, Muhammad Nawab, Muhammad Nazir, Kedata, Muhammad Rafli nih, Muhammad Rayanda, Muhammad Al-Faizi, Muhammad Haikal, ada, Muhammad Hoki, Muhammad Mansur, Muhammad Rafa, Panji Wibawa, Rahmat Gali, Rahmat Judi, Kedeta, Rahmat Hidayat, Rasya Pratama, Rayyan Syah, Reski, Kedeta, Said,
lucu banget. Oke, nah dari komponennya tenaga listrik, kemudian masuk ke trafo. Ini trafo apa? Tegangannya dari berapa? 20 kilovolt menjadi 120. Kenapa harus dinaikkan tegangannya? Ada yang tahu? Siapa? Tunjuk tangan nggak apa-apa, bilang aja. Cepat. Ini. Kenapa? Kenapa tegangannya itu harus dinaikkan? Tegangannya tinggi. Nah, karena kan, ya, nggak apa-apa. Nah, ini kan saluran transmisi kita ini kan panjang. Nah, kalau saluran transmisi itu panjang berarti harus dinaikkan tegangannya supaya mengurangi rugi-rugi. Oke? Nanti diingat ya. Nah, dari trombostektra masuk ke saluran ini apa? Ada yang tahu? Iya. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Oke, tadi dari pembangkit masuk ke termostatka, tegangannya dinaikkan dari 20 kV menjadi 150 volt. Kemudian masuk ke saluran transmisi melalui sutet. Nah, di saluran transmisi tegangannya diturunkan. Di sini berarti trafo. Tegangannya dari 150 dari berapa ini? 20 kilo. Oke. Di sini diturunkan tegangannya. Kenapa diturunkan tegangannya? Ada yang tahu? Ini kenapa diturunkan? Karena nanti di saluran distribusi atau di konsumen rumah tangga berapa tegangan yang dibutuhkan? Makanya tegangannya harus diturunkan. Oke. Nah, setelah dari saluran transmisi masuk ke saluran di saluran distribusi
Siapa orang ini siapa? Ayo bentar gilirannya ya. Siapa orang ini? Yang situ. Yang itu. Ini lah. Ada ya. 1, 2, 3, 4. Ayo lah. Ini dulu Pak, ini tadi dia tahu kali dia. Asli enggak ini Kak? Habis ini kalian ya. Sana lah, aku ngerti kali Kak. Ya udah habis ini kalian. Nanti udah mana tadi mau. Udah mau kelas ini. Iya udah. Tadi berangkat. Iya 16, 16. Dua orang kan habis nanti buat. Iya di sana Pak. Pagi-pagi. Musik ini main jadi. Jangan ditengok nanti kalau ajarin kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Misalkan kalian nggak apa-apa. Oke, kita yang bawahnya ya. Nanti selanjutnya dari sini ya. Jadi kami akan menjelaskan cara bekerja listrik. Yang pertama pembangkit. Pembangkit ini Gak apa-apa. Di sini kau belajar percaya diri ke depan. kali ini kami akan menjelaskan tentang alur kerja sistem listrik. Pada awalnya semuanya itu berasal dari pembangkit. Pembangkit itu berupa PLTA, PLTU, PLTIN, PLTIN, dan PLTG. Dari pembangkit tersebut disalurkanlah ke trafo step up yang dari tegangannya 20 kV menjadi 150 kV. Setelah itu disalurkanlah ke transmisi melalui suten. Setelah itu di saluran transmisi disalurkan ke trafo step down yang dari awalnya 500 kV menjadi 20 kV. Setelah itu dari trafo step down disalurkan lagi ke trafo distribusi yang dari awalnya 20 volt menjadi 220 volt. Dari saluran distribusi langsung ke konsumen yang tegangannya 20 volt dan saluran rumah tangga 220 volt. Ya. Kasih tepuk tangan buat kawannya. Ayo, siapa lagi? Lanjut. Ke saluran transmisi. Ya. Stand up. Step down. Step down. Memiliki 150 volt sampai
20 kok. Ya. Trapo distribusi Memiliki 20 volt sampai 200 volt. 200 volt. Baru konsumen rumah tangga sama konsumen produksi. Jelaskan tanggal bekerja cara mengalahkan Barcelona yaitu dengan cara dari pembangkit tenaga listrik menyalurkan ke trafo step up. ya. Trafo step up menyalurkan ini Sutet. Saluran transmisi melalui sutet. saluran transmisi Di saluran transmisi dan saluran transmisi ada step trapo. ada trafo don. Ya. Dan trafo Ini. sekitar Nggak masuk ke saluran distribusi. saluran Itu ini saluran distribusi. Dari kemudian dari saluran distribusi saluran distribusi menyambung ke konsumen industri dan konsumen rumah tangga. Habis ini apa ya? Dan konsumen ini berbeda kebutuhannya. ya. Kalau rumah kebutuhannya 220 Volt. volt dan konsumen industri memiliki kebutuhan 130. Trapo step up. Nawak, habis ini nawak. Nawak. Kemudian masuk ke saluran dari ya. Saluran distribusi. Di mana di saluran distribusi digunakan trapo. Ya. Berapa tegangan di konsumen? 220. Ya, oke. Yang pertama pembangkit. Pembangkit yang mengalir ke step up. Step up itu yaitu menaikkan tegangan. Menaikkan tegangan itu untuk mengalir ke step Saluran. saluran transmisi. Saluran transmisi dari pembangkit listrik. Tutup dari guru. Dan menurunkan tegangan step down. Itu step down. Tegangan itu berapa? Tegangannya dari 20 sampai 150 150. Ya. 150 volt. kilovolt. Kilovolt. Dan step down 150 sampai 20 kilovolt. Step up kan beda sama step down. Kenapa? Karena ada dua, yaitu rumah sama pabrik. Konsumen Rumah tangga. konsumen rumah tangga atau konsumen itu berbeda. Rumah 220 volt, kalau konsumen industri 32 kilovolt. Oke, dah. Siap. Ya, mulai.
Trapo. Saluran transmisi. Saluran transmisi dengan menggunakan sutet. Boleh. Ya. Kemudian di saluran transmisi itu tegangannya diturunkan. Jadi 20 kV. Kemudian masuk ke saluran distribusi. Dari saluran distribusi, tegangannya diapain itu? Itu. Ya. Step down berarti apa? Tegangannya diapain? Diturunkan kan? Nah, udah. Habis itu dari situ masuk ke mana? Suaranya. Ya. Trapo step down. Tegangannya 150 menjadi 20 kV. Dari 150 kV menjadi 20 kV. Lanjut. Ya. Ya. Itu ke konsumen industri. Ya. Dua 20 sampai 32 kV. Oke, saya menjelaskan tentang alur kerja sistem listrik. Ini pertama ini juga rambut stand up. Rambut stand up memiliki tegangan 50 sampai 15 kilovolt. 150 ya? 150. Oh, di situ. Oh ya, saya siap. Ya. Rumah tangga tegangannya sekitar 220 kilovolt. Kalau industri tegangannya 30 ya Pak? 20 sampai 32 kilovolt. 32. Ya. Nah, untuk tugas kalian ini kan ada 5 soal. Nanti kalian ini tuliskan bagaimana cara kerja sistem tenaga listrik dari pembangkit hingga sampai ke konsumen. Kemudian tuliskan dan jelaskan salah satu contoh perkembangan teknologi tenaga listrikan serta isu global yang menyertainya. Kemudian tuliskan perbedaan antara peralatan versi manual dengan peralatan versi digital yang sering digunakan sehari-hari. Kemudian tuliskan dan jelaskan satu contoh peralatan yang memiliki fungsi IoT beserta ciri khasnya. Dan yang terakhir itu tuliskan dan jelaskan perbedaan antara peralatan cerdas dengan peralatan konvensional serta manfaat peralatan cerdas. Oke? Itu nanti dikerjakan dan minggu depan kita kumpul. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Yang ini silakan ditutup dengan doa. Cuman bilang. Tidak, kita kelas.
Saya ke kelas. Sudah belajar, mari kita berdoa. Menurut agama kita masing-masing doa dimulai. Bisa.